Suhu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar atau bahkan merasakan panas dan dingin. Seperti es krim ini yang terasa dingin ketika kita pegang, dan air mendidih yang terasa panas ketika kita sentuh. Nah, merasakan panas dan dinginnya suatu benda menggunakan perasaan, melalui indera peraba seperti tangan kita. Lalu, bisakah kita mengukur seberapa panas atau dingin suatu benda? Mari kita coba lakukan sebuah percobaan sederhana. Sediakan 3 buah ember kecil, di mana ember pertama diisikan air es, lalu ember kedua diisikan air sejuk atau biasa, dan ember ketiga diisi dengan air yang hangat. Kemudian masukkan tangan kanan kamu ke dalam ember yang berisi air es dan tangan kiri ke ember yang berisi air hangat. Diamkan selama beberapa saat, lalu angkat kedua tangan secara bersamaan dan langsung masukkan kedua tanganmu ke dalam ember yang di tengah secara bersamaan. Nah, apa yang dirasakan kedua tanganmu? Ternyata tangan kananmu terasa hangat dan tangan kirimu terasa dingin, bukan? Bukankah seharusnya kedua tangan sama-sama merasa sejuk? Ini dikarenakan masing-masing tangan masih merasakan suhu pada ember yang sebelumnya. Apakah itu suhu? Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata tangan kita tidak bisa digunakan sebagai alat mengukur suhu secara tepat. Selain itu, tangan atau indera peraba memiliki keterbatasan dalam mengukur suhu. Karena tidak mungkin setiap benda yang akan diukur suhunya harus kita sentuh, bukan? Misalnya, jika kita mau mengukur suhu besi panas yang membara, ada nggak yang mau menyentuhnya? Seperti yang kita tahu, sebuah benda terdiri dari molekul-molekul. Nah, jika kita bisa melihat dari dekat molekul-molekul dari sebuah benda, kondisi panas adalah saat ketika molekul-molekul dari benda tersebut bergerak dengan cepat. Semakin panas, maka semakin cepat molekul bergerak. Sedangkan dingin adalah ketika molekul bergerak dengan lambat, semakin dingin, maka semakin lambat molekul bergerak. Nah, molekul yang bergerak dengan cepat akan mengakibatkan benda memuai. Karena semakin cepat molekul bergerak, semakin banyak ruang yang diperlukan. Termometer. Lalu, bagaimana cara mengukur suhu dengan tepat? Yang pasti, bukan dengan mistar ini. Seperti yang kita ketahui, benda akan memuai ketika panas, bukan? Nah, dengan mengukur seberapa besar pemuaian yang terjadi, kita bisa menentukan seberapa panas atau dingin benda tersebut. Cara inilah yang dipakai oleh seorang ilmuwan bernama Anders Celsius dalam menciptakan alat pengukur suhu atau termometer pada tahun 1742. Dalam konsep yang sederhana, Anders Celsius menggunakan merkuri sebagai zat cair yang berwarna perak metalik yang ditaruh ke dalam sebuah tabung. Lalu, tabung tersebut dicelupkan ke dalam air es yang beku. Ternyata, sewaktu didinginkan, merkuri mengalami penyusutan. Lalu dibuatlah tanda batas merkuri yang sudah menyusut tersebut pada tabung, yang menyatakan suhu air pada titik beku atau titik tetap bawah, yaitu 0 derajat Celcius. Kemudian, tabung dicelupkan lagi ke dalam air yang mendidih. Kali ini, merkuri memuai karena dipanaskan. Nah, kemudian dibuatlah juga sebuah tanda pada batas merkuri yang memuai tersebut.
Dan kali ini adalah 100 derajat Celcius atau disebut titik didih air atau titik tetap atas. Kemudian dari jarak 0 sampai 100 tersebut dibagi dengan skala 100. Skala inilah yang kita kenal dengan derajat Celcius yang biasa kita pakai sehari-hari dalam menentukan suhu. Karena pengukuran suhu cenderung disamakan dengan pengukuran panas, maka alat ukur suhu dinamakan termometer, yang diambil dari kata termos yang berarti panas dan meter yang berarti pengukuran. Nah, dengan skala Celcius ini, maka kita bisa menentukan skala dari sebuah termometer polos yang belum diberi skala. Walau banyak ilmuwan yang berperan dalam menentukan termometer, Galileo Galilei pernah merancang sebuah termoskop yang bisa juga dikatakan sebagai termometer pertama yang terdokumentasi. Alat ini bekerja berdasarkan pada pemuaian udara yang berada di dalam ruang vakum labu kaca. Termometer ini dipengaruhi oleh perubahan tatanan udara. Zat cair yang digunakan pada termometer ini adalah air. Termometer ini hanya dapat digunakan untuk menunjukkan adanya perubahan suhu saja, karena tidak berskala. Dan sebenarnya lebih tepat disebut termoskop, karena perbedaannya adalah pada termometer terdapat skala untuk menentukan suhu dengan jelas. Sedangkan termoskop tidak. Skala termometer. Walau kita terbiasa menggunakan derajat Celcius sebagai ukuran suhu sehari-hari, tetapi satuan standar internasional untuk suhu adalah Kelvin. Tetapi, Kelvin lebih banyak dipakai dalam penelitian. Contoh penggunaan Celcius dalam keseharian, yaitu suhu tubuh normal manusia adalah 37 derajat Celcius. Nah, selain itu, juga terdapat skala yang lain yang sering dipakai, yaitu Fahrenheit dan Réaumur. Mari kita bahas satu persatu. Celsius. Skala termometer Celsius diusulkan oleh Andreas Celsius, seorang ilmuwan fisika berkebangsaan Swedia pada tahun 1742. Dengan menetapkan titik lebur es atau titik tetap bawah adalah 0 derajat Celcius dan titik didih air atau titik tetap atas adalah 100 derajat Celcius. Skala Celsius dipakai dalam keseharian di hampir seluruh dunia. Istilah Celsius juga dikenal dengan sebutan centigrade atau berarti 100 bagian atau skala. Kelvin. Termometer dengan skala Kelvin dibuat seorang ahli fisika berkebangsaan Inggris yang bernama Lord William Thomson Kelvin pada tahun 1848. Pada skala Kelvin, titik lebur es atau titik tetap bawah adalah pada 273 Kelvin dan titik didih air atau titik tetap atas adalah 373 Kelvin. Pengukuran suhu dengan skala Kelvin ini berdasarkan pada suhu 0 mutlak, yang artinya suhu yang mungkin dimiliki suatu zat setara dengan minus 273 derajat Celcius. Berbeda dengan penulisan skala yang lain, Kelvin ditulis tanpa simbol derajat. Mengapa? Karena Kelvin sebenarnya lebih merupakan sebuah satuan unit daripada ukuran skala. Dalam penelitian, skala suhu yang digunakan adalah Kelvin. Pada skala Kelvin tidak dikenal angka negatif, sehingga suhu terendah pada skala ini diberi angka 0 Kelvin, yaitu suhu 0 mutlak, di mana molekul-molekul dari suatu benda tidak bergerak sama sekali, atau kondisi energi paling minimal dari molekul benda tersebut.
Tetapi sampai sekarang, manusia belum sanggup mendinginkan sebuah benda hingga mencapai suhu 0 mutlak. Fahrenheit. Skala Fahrenheit dibuat oleh seorang ahli fisika berkebangsaan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit pada tahun 1724. Fahrenheit menentukan skala dari campuran amoniak dan salju sebagai titik 0 derajat Fahrenheit dan suhu badan manusia sehat sebagai 100 derajat Fahrenheit. Sehingga untuk titik lebur es atau titik tetap bawah adalah 32 derajat Fahrenheit. Sedangkan titik didih air murni atau titik tetap atas adalah pada skala 212 derajat Fahrenheit. Skala Fahrenheit ini banyak dipergunakan di Amerika dan Inggris. Réaumur. Skala Réaumur diperkenalkan oleh Reine-Antoine Vercaut de Réaumur, seorang berkebangsaan Perancis pada tahun 1730. Pada skala Réaumur, prinsip yang dipergunakan mirip dengan Celsius, yaitu titik tetap bawah diperoleh dari titik lebur es murni yang dinyatakan dengan angka 0 derajat Réaumur. Hanya bedanya pada titik didih air murni sebagai titik tetap atas dinyatakan pada angka 80 derajat Réaumur. Dan kemudian antara 0 derajat Réaumur sampai dengan 80 derajat Réaumur dibagi dengan 80 skala. Skala Réaumur sekarang sudah jarang dipergunakan, hanya dipergunakan di industri permen dan keju.